Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Idul Fitri Al-Ardi, mahasiswa Informatika Angkatan 2017, Universitas Diponegoro, Semarang. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang audit sistem informasi PT PLN Semarang. Karena pada keadaan saat ini adalah pandemi COVID-19, maka data-data yang dipakai di sini hanyalah hasil rekayasa dan tidak sebenarnya. Di sini saya akan mencoba membahas tentang latar belakang audit sistem, evaluasi audit sistem, asesmen, kemudian rekomendasi yang diberikan. Latar belakang. Di sini PT PLN Semarang merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero yang bergerak di bidang operation dan maintenance pada jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan. Saat ini perusahaan ini memiliki departemen IT yang dipimpin oleh manajer IT, bertujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan tersebut dari internal maupun eksternal. Untuk memastikan departemen tersebut sudah mencapai tujuan atau target dari perusahaan tersebut, maka akan dilakukan audit dengan framework COVID 2019. PT PLN Semarang memiliki visi untuk menjadi perusahaan terkemuka sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan SDM yang profesional dalam pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik dan bidang lain yang mendukung. Misi PLN Semarang ada 5. Yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, untuk menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan hemat listrik atau berwawasan lingkungan. Kemudian yang keempat, berkomitmen untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi kepada karyawan. Yang kelima, berkomitmen untuk berkontribusi profil berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Keselarasan IT Goals dan Enterprise Goals. Di sini kita meng-highlight 2 poin yang menjadi keselarasan antara IT Goals dengan Enterprise Goals di PT PLN Semarang. Yang pertama, untuk menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, di mana bidang lain terkait di sini adalah tentang IT-nya. Kemudian yang kedua adalah untuk berkontribusi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Tahapan audit. Di sini kita bagi menjadi 3. Ada perencanaan, pengumpulan, dan analisa. Kemudian terakhir kita mendapatkan hasil berupa rekomendasi. Perencanaan di sini ada 6 proses. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian observasi dan wawancara, kemudian dilakukan studi pustaka, penentuan domain, penentuan responden, dan penentuan target level kapabilitas. Yang kedua adalah pengumpulan, yaitu pembuatan kuesioner, melakukan wawancara, peninjauan dokumen. Kemudian yang ketiga, kita lakukan analisa dengan proses penghitungan level kapabilitas, analisis kesenjangan, dan pemberian rekomendasi yang akan diberikan kepada PT PLN Semarang. Pemilihan domain. Di sini kita akan menggunakan desain faktor dari 1 sampai 4 untuk menentukan domain. Di mana di sini desain faktor pertama tentang growth, acquisition, innovation, cost leadership, dan client service. Di mana ditampilkan di sini didapatkan nilai sebagai berikut. Dengan selain service stability itu ada di poin keempat pada tingkat kelima. Kemudian pada domain DF2, pemilihan domain pada desain faktor kedua didapatkan nilai seperti berikut. Kita highlight di sini ada 6 poin yang di atas nilainya 3, yaitu pada compliance with external laws and regulation, ada quality of financial information, kemudian ada quality of management information, kemudian ada optimization of internal business process functionality, ada compliance with internal policies, kemudian ada manage digital transformation program. Pada DF3 kita dapatkan nilai seperti berikut tentang risk management. Di sini ada 3 di poin pada very high risk, ada pada hardware incident,
Kemudian ada pada logical attack seperti hacking, malware, dan sebagainya. Kemudian ada acts of nature, di mana pada level ini ketiga hal tersebut menjadi suatu risiko pada tingkat high risk. Kemudian pada DF4 kita highlight di sini ada pada serious issue, yaitu excessively high cost of IT, di mana pengeluaran untuk IT tersebut lumayan besar. Terakhir, setelah mendapatkan 4 langkah pada desain faktor tadi, kita kita sepakat untuk menggunakan nilai yang di atas 70 dengan domain utama yaitu APO atau Align, Plan and Organize. Kemudian yang kedua adalah DSS, yaitu Deliver Service and Support, di mana 3 subdomainnya adalah APO 12, APO 13, dan DSS 04. Setelah dilakukan pemilihan domain, maka yang kedua kita adalah pada tahap pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan rancangan kuesioner yang telah kami rancang di sini. Yang pertama di sini ada identitas responden. Kemudian yang kedua adalah kuesioner atau kegiatan yang akan diberikan kepada responden yang akan diisi sehingga kita dapat melakukan analisis data yang telah diberikan. Setelah dilakukan penilaian analisis, didapatkan bahwa pada APO 12 kita berada pada level 2, kemudian pada APO 13 berada pada level 3, dan di DSS 04 pada level 2. Nah, di sini kita targetkan pada level 3 sehingga terdapat kesenjangan pada APO 12 berada pada satu level kesenjangan, kemudian DSS 04 juga berada pada satu level kesenjangan. Kemudian dari hasil identifikasi level tata kelola tersebut didapatkan bahwa pada APO 13 mendefinisikan bahwa proses pada domain tersebut telah dikelola dengan baik dan memiliki standar operasional. Sedangkan pada APO 12 dan DSS 04 ini belum berada pada level yang cukup baik. Kemudian kita lakukan rekomendasi, kita ajukan rekomendasi pada APO 12. Yang pertama, untuk meningkatkan kegiatan menganalisa, mempertahankan, dan mengartikulasikan profil risiko. Yang kedua, menentukan portofolio tindakan dalam manajemen risiko. Yang ketiga, merencanakan dan menanggapi dengan menerapkan rencana respon yang tepat untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Pada APO 13, kita memberikan rekomendasi. Yang pertama, menentukan bagaimana mengukur keefektifan praktek manajemen yang dipilih, menentukan bagaimana pengukuran ini akan digunakan untuk menilai keefektifan untuk menghasilkan hasil yang sebanding dan dapat diproduksi oleh PLN Semarang ini. Kemudian yang kedua, melakukan tinjauan berkala atas keefektifan SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk PLN Semarang. Kemudian sertakan memenuhi kebijakan dan tujuan SMKI tersebut dan meninjau keamanan dan praktik privasi. Yang ketiga, melakukan audit SMKI pada interval yang direncanakan. Yang keempat, melakukan tinjauan manajemen SMKI secara teratur untuk memastikan bahwa ruang lingkup tetap memadai dan perbaikan dalam proses SMKI diidentifikasi. Yang kelima, mencatat tindakan dan peristiwa yang dapat berdampak pada efektivitas atau kinerja pada SMKI tersebut. Pada DSS 04, kita berikan rekomendasi. Yang pertama, menganalisis persyaratan kontinuitas dan mengidentifikasi kemungkinan bisnis strategi dan pilihan teknis pada PLN Semarang. Menentukan dan mempertahankan persyaratan dan rencana pelatihan yang akan dilakukan bagi mereka yang melakukan perencanaan kontinuitas, penilaian dampak, penilaian risiko, komunikasi media, dan respon insiden. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa rencana pelatihan mempertimbangkan frekuensi pelatihan dan mekanisme penyampaian pelatihan yang akan dilakukan. Sekian penjelasan dari saya tentang audit sistem informasi pada PT PLN Semarang. Banyak maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.